Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid Babur Rahmah, yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pula yang memisahkan kita dan juga waktu pula yang mempertemukan kita kembali, karena memang pada hakikatnya kehidupan kita adalah potongan-potongan dari waktu yang Allah berikan, yang mudah-mudahan pemberian itu bisa kita manfaatkan dengan mengisi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah untuk kita jalankan, menjauhi larangan apa yang Allah larang untuk kita jauhi, adalah hakikat dari isi kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah jalan yang pada akhirnya kita tersesat. Sehingga inilah doa sekaligus bacaan yang senantiasa kita baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, supaya kajian kita tidak gerambiang kemana-mana, maka tentu dipilihkan satu kitab agar pembahasan kita terarah. Ada satu lembaran, dua lembar dari buku yang kita pelajari, yang setiap kita bertemu terus bertambah. Dulu sebelum kita libur yang begitu amat lama, walaupun juga kita liburan gak kemana-mana, ya Pak ya, libur walaupun kita tidak liburan kemana-mana, paling banter liburan ke pantai, itu pun sudah merasa takut. Masih ingat dulu kitabnya apa Pak? Kitab apa yang dulu kita bahas ya? Judulnya angel dan judulnya itu yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, yaitu Al-Bahru Ar-Ra'iqu fi Zuhdi war-Raqa'iq, yaitu tentang kaitannya masalah tazkiyatun nafs. Masih ingat ya? Bagaimana upaya-upaya yang mesti kita lakukan untuk senantiasa menjaga hati yang kita miliki, karena hati itu seperti ruang kontrol. Bahkan Dr. Ahmad Farid mengumpamakan hati itu seperti benteng yang tidak boleh dimasuki oleh musuh, dan musuh itu namanya setan. Karena ia sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, fa innas syaitana lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata, maka genderang perang itu harus senantiasa ditabuh agar kita tahu siapa musuh ada di hadapan kita. Jangan sampai karena perjalanan kita yang begitu amat lama di dunia ini, walaupun sebetulnya sebentar, maka dianggap seperti tidak ada musuh, karena saking lamanya peperangan.
Kalau saking lamanya pertempuran seperti 350 tahun Indonesia dijajah, maka hampir nyaman dengan kondisi seperti ya bagaimana penjajahan membelenggu kemerdekaan kita. Sampai pada akhirnya kita ditakdirkan oleh Allah merdeka di tahun 1945. Tidak ada yang namanya senang ketika kita dijajah. Maka ketika hati dijajah oleh setan, maka hal yang demikian tidak akan membuat hati seorang mukmin akan nyaman. Maka begitu setan dikuasai oleh setan, hati dikuasai olehnya, maka yang ada hanya perasaan ragu, was-was, kemudian perasaan cemas, khawatir, dan perkara-perkara negatif lainnya yang melekat pada hati kita. Dulu pertemuan kita membahas panjang lebar masalah itu, bagaimana supaya hati kita tidak terkontaminasi dengan permainan setan. Nah, malam hari ini kita ganti buku. Ya, malam hari ini kita ganti buku berkaitan tentang alam barzakh, alam kubur. Bukan berarti saya doain bapak-bapak cepat ketemu dengan malaikat Israel, bukan. Karena yang namanya kematian tidak harus dengan hitung-hitungan umur. Tidak harus dengan hitung-hitungan umur. Cocok ya? Sepakat lagi? Cocok. Karena banyak juga di antara orang-orang yang sudah meninggalkan alam dunia umurnya juga masih muda belia. Umur 40 tahun sudah kena komplikasi, akhirnya dioperasi gagal, akhirnya meninggal. Sementara jenengan yang umur 70 tahun, 80 tahun masih sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Makan oyek bablas, makan tiwul bablas, makan gorengan oke, makan durian 10 oke. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Nah, itu yang kemudian tidak ada kaitannya soal kematian dengan umur, dengan batasan waktu. Sehingga perlu adanya pembahasan kaitannya dengan alam barzakh untuk bagaimana supaya kita tahu, oh ternyata para ulama itu menggambarkan alam barzakh itu sedemikian detail berdasarkan dengan dua sumber utama, yaitu Quran dan Sunnah, yang kemudian juga diracik dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Judul buku yang akan kita bahas mudah-mudahan sampai tuntas, ada 13 bab yang ada di dalam buku dengan judul Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahwaliha. Ya, jadi keadaan-keadaan yang ada di alam kubur dan bagaimana keadaan para penghuninya. Jadi kuburannya dibahas, penghuninya juga dibahas. Siapa yang ngarang? Yang ngarang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, jadi beliau ngarang satu buku, yang buku ini saya unduh dengan 568 halaman. Ya, dengan 568 halaman. Maka nanti Bapak Ibu jangan heran kalau saya setiap taklim bawa laptop, karena kitab saya memang di laptop. Saya download lalu kemudian kita bahas bareng-bareng. Kitab secara fisik saya belum punya, tapi kalau memang saya bawa ke percetakan seperti percetakan An-Nur, maka mungkin bisa dapat buku secara fisik sehingga kita tidak perlu mengandalkan laptop. Baik, ini secara prolog, muqaddimah, pendahuluan tentang apa yang akan kita bahas. Bab pertama yang akan kita bahas di dalam kitab Ahwalul Quburi wa Ahwalu Ahliha, yaitu tentang kitab yang berbicara tentang alam barzakh dari A sampai Z. Pertama, fi dzikri halil mayyit inda nuzulihi qabrahu. Bab yang menjelaskan tentang keadaan mayit ketika ia turun. Tentu enggak turun sendirian, diturunkan maksudnya ya. Diturunkan ke kuburan. Wasu'alul malaikati lahu, dan pertanyaan malaikat yang diajukan kepada mayit. Wa ma yufsahu lahu fi qabrihi, yaitu juga membahas tentang perkara apa yang kemudian menyebabkan kuburan itu menjadi lebar, au yudayyaqu alaih, ataupun kuburan yang kemudian menjadi sempit. Wa ma yara min manzilihi fil jannah au fin nar,
atau ketika di alam kubur juga dia akan bisa melihat satu tempatnya di surga atau di neraka. Dan ini ada di dalam bab pertama dan bab kedua yang nanti kita akan bahas. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mengawali pembahasan kita berangkat dari firman Allah yang ada di dalam surah Ibrahim ayat 27. Boleh dicatat ya di dalam pikiran kita masing-masing, nanti di rumah dibuka Al-Qur'annya. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala ngendika berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitu menetapkan Allah alladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang Allah tetapkan kepada mereka orang-orang yang beriman? Bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang tetap fil hayatid dunya, ketika mereka hidup di dunia, wa fil akhirati, dan ketika mereka hidup di akhirat. Kemudian kita akan mendengar tafsir dari hadis Nabi. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Karena ada Quran ditafsirkan dengan Quran, artinya ayat bil ayat. Tapi ada juga ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah, apa maksud dari yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit? Allah menetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Qala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud dari ayat yang ada di dalam surah Ibrahim itu adalah nuzzilat fi azabil qabri. Jadi Rasulullah matur ngendika bahwa yang dimaksudkan dengan ketetapan yang Allah akan berikan dari sisi ucapan kepada orang-orang mukmin itu adalah tentang azab kubur. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan azab kubur terhadap orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap yang akan Allah pilihkan dan Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka terhindar dari azab kubur. Ya, sehingga mereka terhindar dari azab kubur. Sebagaimana ketika dikatakan kepada si mayit ketika mereka berada di alam barzah, Man rabbuk? Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak. Siapa Tuhanmu? Maka kemudian mayit itu secara spontan mengatakan Rabbiyallahu, Tuhan saya Allah, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabi saya adalah Muhammad. Itu makna yang terkandung dari Ibrahim ayat 27. Jadi walaupun kita tidak ada persiapan di dunia, ujian sudah pasti yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu maksudnya adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir saat ketika para pentakziah, para pelayat sudah meninggalkan kita semua, maka akan didudukkan si mayit itu dan kemudian mulai diajukan beberapa pertanyaan. Untuk orang-orang yang beriman, inilah makna dari kandungan Ibrahim ayat 27. Jadi moro-moro sakit tak? Moro-moro bisa. Tak tekoi man rabbuk kan gitu. Jenengan bisa langsung jawab, Rabbi Allah, wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Maka jenengan jawab Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah belajar bahasa Arab. Langsung disetting, Pak. Tombolnya nanti langsung dipencet, maka begitu dipencet tombolnya langsung bisa bahasa Arab. Jadi jenengan tidak usah khawatir, saya nggak pernah belajar bahasa Arab. Nanti di alam kubur gimana? Nanti kalau masuk surga saya bahasa Arabnya kelepotan, bisanya halal gitu dong.
Kayak seperti umroh sama haji, halal, haram, haram. Settingannya enggak begitu, Pak. Pokoknya jenengan langsung mereces bisa bahasa Arab. Kita di dunia ini ya dihukumi fardu kifayah untuk mempelajari bahasa Arab. Tujuannya tidak lain bukan untuk sekedar nanti tujuannya di akhirat, bukan. Itu tidak usah belajar bahasa Arab juga bisa. Tujuannya adalah supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu aja sebetulnya kenapa kita belajar bahasa Arab. Supaya kalau kita baca Quran kita itu ngerti. Maka ada beberapa cendekiawan yang kemudian menulis metode-metode bagaimana belajar bahasa Arab Al-Quran, seperti misal metode bimbaki, bimbingan baca kitab. Itu sang penulis mengarahkan kita untuk bagaimana cara membaca bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya Quran, bukan bahasa Arab percakapan, bukan bahasa Arab yang digunakan di luar Al-Quran, bukan. Ada yang begitu. Jadi fokusnya hanya kepada bimbingan baca kitab, maksudnya adalah kitab Al-Quran. Nah ini yang kemudian kita pahami dari apa, kita balik lagi pembahasan dari hadis yang kemudian bersumber dari Barra bin Azib. Jadi beliau mengatakan, aku pernah mendengar dari apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menetapkan terhadap orang-orang mukmin atas ucapan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa yang Allah tetapkan, hati dan ucapan terhadap mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman senantiasa mengucapkan apa yang Allah ridhoi. Jadi dibimbing, Pak. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ketika di dunia itu senantiasa mengucapkan bil qaulis sabit, adalah dengan ucapan apa yang diinginkan dan diridhai oleh Allah. Sehingga orang mukmin itu tidak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mengingkari terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah memberikan ketetapan hati dan lisan untuk mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, berikut dengan turunan dari keimanan itu. Sehingga kalau ditanya iman Islam apa Islam iman, mana yang duluan? Islam duluan apa iman duluan? Apa iman duluan? Pitik atau pondok? Ayam apa telur? Mana yang duluan? Ayam. Tapi kalau nggak ada telur, ayam nggak ada, Pak. Ya mana yang duluan aja yang disebut, Pak. Kalau ayam apa telur? Ayam. Telur apa ayam? Telur gitu. Mana yang duluan? Nah, kaitannya dengan yang tadi kita bahas berkaitan tentang apa tadi, Pak, pertanyaannya? Ya. Yang barusan tadi loh, yang kita pilihkan tadi itu. Ya? Iman apa? Islam. Nggih, matur suwun, Pak. Mboten napa-napa. Insyaallah sampai isya kuat. Kalau mau runutan akidah sing bener, mukmin dulu baru muslim. Kenapa? Dia tidak akan mungkin menyerahkan hidupnya kepada Allah kalau dia belum beriman kepadanya. Tidak mungkin jenengan akan percaya kepada seseorang kalau jenengan belum kenal. Maka kenal itu lewat kepercayaan. Maka kenapa jenengan begitu yakin dihantarkan oleh supir dengan perjalanan dari Lampung ke Surabaya dengan menggunakan salah satu armada bis misal? Itu karena jenengan sudah percaya sama supirnya. Kalau nggak percaya jenengan nggak akan naik bis itu, sebab karena belum kenal. Maka orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah mengetahui tentang siapa Allah, dan kemudian mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketetapan hatinya, diucapkan dengan lisannya, dan kemudian disinkronkan dengan perbuatannya, baru kemudian dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Jadi orang mengatakan lillah itu setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tafsir pertama yang kita dapati dari sumbernya Bara bin Azib radhiyallahu an ketika mentafsirkan ayat yang ke-27 dari surah Ibrahim. Baik, sekarang kita akan lihat riwayat yang lain, Pak. Tapi masih kaitannya dengan firman Allah tadi itu, Ibrahim 27. Riwayat dari Imam Bukhari. Apa yang beliau katakan? Idza uqidal mu'minu, apabila seorang mukmin didudukkan, dijagongke, Pak, fi qabrihi, di kuburannya, thumma utiya, kemudian ia didatangi, thumma syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi begitu kan ngeten nggih. Dan begitu para pentakziah sudah pergi semuanya, maka datanglah dua malaikat dan didudukkan. Yo, duduk sebentar. Duduk sebentar, Pak. Nah, setelah duduk baru kemudian ditanya. Ya, tanyaannya tadi itu kalau dalam sumber yang tadi kita dapati dari Bara bin Azib 2, man rabbuk wa man nabiyyuk, termasuk dari ketetapan yang nanti akan Allah tetapkan kepada lisan orang-orang mukmin di alam barzah adalah ketika ia didatangi oleh malaikat, maka ia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niku spontan, langsung, Pak. Ora usah diwarai, ora usah diajari, tidak perlu dituntun satu-satu perkata per kalimat oleh malaikat, tetapi langsung mengucapkan itu karena dapat ya taufik pitulung dari Allah, bukan hanya saja di dunia tapi pertolongan Allah sampai kepada alam barzakh. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan cerita orang kafir yang tidak beriman kepada Allah? Orang kenal atau pura-pura tidak kenal, kita tidak tahu. Karena untuk mengungkapkan dua kata itu beda-beda tipis. Kadang orang yang nggak kenal tapi pura-pura kenal, tapi memang ya sebetulnya sudah kenal tapi pura-pura tidak kenal, karena dia tahu kalau sudah kenal maka konsekuensinya akan berat. Begitu dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, di mana seluruh larangan itu biasa dia kerjakan dan dia belum sanggup untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan yang sudah biasa ia jalani. Bagi kita tidak ada masalah karena kita tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh memang itu dulu pernah dilakukan, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha seperti perintah Allah yang ada di dalam surah At-Tahrim juz yang ke-28, hal yang demikian akan menghapuskan dosa kita di masa lalu walaupun sak jabal gunung Uhud, alias gunungnya dosanya gede banget. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan tidak ada dosa besar kalau disertai istighfar, sebagaimana juga tidak ada dosa kecil kalau tidak tidak ada dosa kecil kalau kemudian terus ditumpuk-tumpuk. Artinya akan menjadi dosa besar. Maka tidak ada dosa besar kalau disertai istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau terus ditumpuk-tumpuk, karena ini akan menjadi weting trisno jalaran sangka kulino. Maka hal-hal yang terbiasa kecil karena sudah terbiasa itu nanti pada akhirnya akan melakukan banyak dosa-dosa besar di kemudian hari. Tadi kita bertanya dan kemudian nanti kita akan bahas bersama berkaitan dengan nasib orang-orang kafir, Pak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu nanti pertanyaan yang diajukan ke mereka kira-kira bisa jawab napa mboten? Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini, yuqalu lil kafiri. Yuqal itu berarti menggunakan fi'il pasif, dikatakan. Ya, yuqal itu dikatakan.
kepada orang kafir, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang kafir itu mengatakan, la adri, aku ra weruh. Itu pertanyaan dan jawabannya begitu, Pak. Bukannya dijawab Rabbi Allah, tapi malah jawabannya apa, Pak? La adri. Wong kafir ya iso langsung bahasa Arab, Pak. Ya, jadi orang kafir juga bisa langsung bahasa Arab. Memang bisa. Abu Jahal bahasa Arab lupa lancar loh, Pak. Ya, Abu Jahal lancar bahasa Arabnya, walaupun orang kafir. Jadi bukan berarti orang yang beriman kepada Allah doang yang kemudian bisa bahasa Arab. Orang kafir juga bisa bahasa Arab untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Fahuwa tilka sa'atu asammu a'ma abka, maka kemudian waktu itulah ia menjadi orang yang bisu, menjadi orang yang tuli, menjadi orang yang buta. Sebab karena ketika di dunia ia pun tak pernah menggunakan panca inderanya, terutama yang 3, untuk mendengar, melihat, untuk mengucapkan ayat-ayat Allah yang tersurat maupun tersirat. Siapa itu, Pak? Orang kafir. Orang kafir itu orang yang menutupi hatinya dari kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud? Kebenaran yang dikaitkan dengan uluhiyatullah subhanahu wa ta'ala, keesaan atau ketuhanan Allah. Dulu pernah kita nyinggung sedikit kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah yang kita kenal sebagai kalimat tauhid. Di dalam kalimat tersebut ada 2 rukun utama yang tidak boleh kita abaikan. Pertama, rukunnya adalah la ilaha yang kita sebut sebagai nafyun, yang artinya meniadakan. Apa yang wajib kita imani? Nafatil uluhiyata an kulli ma siwallah. Dari kalimat la ilaha niku, Pak, tidak ada Tuhan, berarti apa? Menafikan seluruh ketuhanan yang disembah selain Allah. Jadi apapun dan siapapun yang disembah oleh manusia selain Allah wajib kita nafikan. Kita nafikan itu apa, Pak? Kita tiadakan, kita tidak imani sama sekali. Lalu rukun yang kedua yang disebut isbat, ditetapkan illallah. Napa maksudnya? Asbatatil uluhiyata lillahi wahdahu faqat. Menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah semata. Tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun ada banyak Tuhan yang kemudian datang silih berganti pada kehidupan manusia, bagi kita konsep untuk orang mukmin, berapapun Tuhan itu kita tidak imani. Walaupun mungkin menurut mereka ini mendatangkan manfaat atau bisa menolak kemudaratan, tapi bagi kita tidak. Yang mampu memberikan manfaat, yang mampu mendatangkan musibah sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surah At-Taghabun juz 28. Musibah itu juga datangnya dari Allah. Artinya kalau nggak dapat izin dari Allah, ya musibah itu nggak akan terjadi. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang datang itu kecuali sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian akan terjadi pada orang kafir. Ini soal waktu yang kemudian akan membeberkan semua fakta. Percaya ora percaya saiki nggih sak karepe. Percaya ndak percaya sekarang, karena memang sekarang adalah soal Allah masih memberikan kesempatan orang yang nggak percaya untuk percaya, orang yang sudah beriman untuk tambah kuat dengan keimanannya. Hanya ngoten mawon. Adanya ayat-ayat yang datang kepada orang mukmin, orang kafir itu sebetulnya hanya tinggal 2 hal. Bagi orang mukmin datang ayat Allah semakin kuat keimanannya. Bagi orang kafir begitu ayat itu datang dia beriman atau tidak, maka tergantung sikapnya.
Maka banyak orang kafir yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan cara yang luar biasa. Luar biasa itu saking banyak ceritanya, Pak. Dari yang tadinya sangat membenci Islam, bahkan upaya yang dia lakukan adalah terus-menerus propaganda, menyudutkan, menjelekkan Islam dengan berbagai upaya yang dia lakukan, dengan berbagai media yang dia gunakan. Tapi ternyata semakin dia membenci Islam, kok malah justru semakin mendekatkan diri kepada hidayah Allah. Semakin kuat dia menolak Islam, kok malah semakin kuat magnet yang pada akhirnya menarik dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan cerita yang begitu itu tidak sedikit, Pak, buahnya. Sehingga banyak juga cerita yang datang mampir ke telinga kita, sudah jelas-jelas beragama Islam, keluar menjadi murtad. Itulah sing jenenge dunya. Kuwi cerita barang nyoto, iki nang dunya apa sing ora ana. Jadi orang yang beragama Islam keluar, ada yang beragama kafir masuk Islam. Sehingga apa yang disabdakan Rasul betul, Pak. Dan bukan hanya sekedar betul, tapi kudu wanti-wanti. Apa yang beliau sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu dihitung dari penutup akhir perbuatan yang dikerjakannya. Mulai akil balik, taruhlah 15 tahun sampai 60 tahun muslim, masuk usia 61 tahun kafir, di usia 61 tahun itu kafir, dia mati, maka 1 tahun itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi kurang lebih berapa tahun nih, Pak? Dari 15 sampai 60. 45-an ya? 45-an atau 55-an? Puluhan tahun dia beriman kepada Allah, tergelincir, lalu kemudian murtad, mati dalam keadaan murtad. 1 tahun dia murtad itu yang pada akhirnya cukup untuk menggaransi dirinya masuk ke dalam neraka jahanam khalidan fiha. Padahal puluhan tahun beragama Islam. Sekarang teorinya dibalik, Pak. Puluhan tahun kafir, tidak beriman kepada Allah, baru masuk Islam 1 tahun, lalu kemudian Allah matikan ia dalam keadaan muslim, maka yang dihisab hanya yang setahun itu, Pak. Seperti tadi orang yang kafir tadi itu, yang murtad, maka yang dihitung yang setahun tadi itu. Dalilnya pundi? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablah. Islam niku nutupin dumateng perkara sing saderenge. Artinya Islam itu menutupi perkara sebelumnya. Siapa yang bertaubat kepada Allah, ya sudah tutup buku. Allah sudah putihkan. Pacek mawon ada yang diputihkan, maka Allah juga punya kebijakan-kebijakan itu. Siapa yang bertaubat puluhan tahun dia bermaksiat kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Ini yang kemudian perlu kita waspadai. Maka apa yang terjadi? Orang kafir itu adalah orang yang seperti bisu, buta dan tuli, karena ayat-ayat Allah tak pernah menghantarkannya kepada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia tidak bisa jawab, Pak. Begitu ditanya, sopo pangeranmu? Jawabnya aku ora tahu, kan gitu. Ya aku ora tahu. Dalam artian aku ora ngerti. Mbuh, gitu. Kira-kira ketika ada pertanyaan dan dijawab aku tidak tahu, malaikat marah napa mboten? Nesu napa mboten, Pak? Oh, kowe, gitu ya. Ditekoki tenanan malah jawabe kaya orang genah. Lalu fayudrobu bimirzabatin. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul. Lalu si orang kafir itu dipukul pakai pedil, Pak. Pedil itu palu, hammer. Palu yang begitu amat besar. Sampai perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul mengatakan demikian. Lau duriba biha jabalun, andai kata gunung itu dipukul pakai alat mirzabah tadi itu,
lasara turaban, maka gunung itu akan menjadi rata dengan tanah. Gunung Semeru nih kalau Pak, ya teng Lumajang, begitu dituduk nanggo martile malaikat itu akan rata dengan tanah. Piye nih kan, terus kan ceritanya bagaimana kalau ternyata kita yang kayak manusia nggak ada apa-apanya dengan gunung. Gunung aja yang ribuan ton ya, dipukul aja rata dengan tanah. Lah gimana kita Pak? Pendeng paling ya. Ngertos Pak pendeng Pak? Ya pokoknya lempeng lah karo tanah niku nggih. Dan itu akan terjadi sampai kiamat datang. Kita tidak bisa menggambarkan kepada diri kita bagaimana fitnah kubur itu begitu amat dahsyat bila tidak bisa dilalui. Jadi fitnah niku bukan berarti cobaan Pak. Fitnah itu bahasa lain dari pertanyaan. Dan pertanyaan bagi orang mukmin itu seperti orang yang siap menghadapi ujian. Santai, tenang, kan gitu ya. Begitu soal sudah ada di hadapannya, gampang. Berapa soal? 100 soal, 50 menit selesai. Itu kalau orang siap dengan ujian. Tapi kalau nggak punya persiapan, kisi-kisinya tidak pernah dibaca, gurunya sudah menyampaikan ini yang nanti akan kira-kira keluar, ternyata diabaikan, ternyata betul. Apa yang terjadi? Kedandapan. Ya, ternyata nggak ada kesiapan untuk menghadapi ujian, maka seluruh pertanyaan yang diajukan tak bisa dijawab. Kira-kira itu Bapak. Sehingga fitnah kubur itu untuk kemudian bisa dijawab dengan mudah atau tidak, persiapannya itu ada di sini. Persiapannya ada di dunia. Dan persiapannya tidak perlu ngapal kemana-mana bawa man rabbuka rabbiyallah, man nabiyuka nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa man ikhwanuka wa ma dusturuka. Ini udah usah dihafalin Pak. Bagaimana cara kita mempersiapkan untuk bisa jawab pertanyaan fitnah kubur itu? Ya dengan sholat, dengan puasa, dengan melakukan amalan-amalan soleh yang disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak kecil bertanya, Pak Ustadz, gimana dengan orang kafir yang sudah berbuat banyak kebaikan untuk manusia lainnya? Apakah akan diberikan pahala oleh Allah? Maka jawaban Pak Ustadz tidak. Loh, kok bisa tidak? Alangkah kasihannya orang kafir itu Pak Ustaz. Sudah berbuat baik tapi kebaikannya tidak dibalas. Maka kemudian Pak Ustaz itu bilang, nah, setiap permainan itu ada aturan main yang perlu diperhatikan. Bola ada aturan main ya. Ada aturan mainnya. Kalau nggak mau pakai aturan main, disemprit sama wasit, bahkan keluar kartu merah, dikeluarkan dari permainan. Inilah juga aturan yang Allah berikan di dunia. Aturan Allah apa? Siapa yang ingin setiap kebaikannya dibalas dengan kebalasan kebaikan, fajazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ada syarat yang tidak boleh diabaikan. Apa itu? Al-imanu billah. Menungso niku mengkeyel, Pak. Manusia itu banyak ngomong, manusia itu banyak menyampaikan hujah ketika di dunia, tapi begitu di akhirat tidak akan ada hujah yang bisa disampaikan. Begitu dia sudah mengatakan ini dan itu terhadap pertanyaan yang Allah sampaikan, maka mereka hanya mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai kata engkau jadikan kami ini tanah, maka itu akan jauh lebih baik bagi kami. Kenapa? Kalau kami sudah menjadi tanah, maka tidak akan ada pertanggungjawaban lagi. Maka harapan yang disampaikan oleh orang-orang kafir di hadapan Allah begitu, Pak. Maka tadi kenapa kita dianjurkan untuk belajar bahasa Arab, agar bisa memahami retorika bahasa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kenapa ketika Allah mengatakan kabar yang disampaikan dari penyesalan orang-orang kafir itu menggunakan kalimat ya laitani. Apa makna laita? Laita itu artinya pengharapan yang tidak akan diwujudkan harapan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kalimat la'alla.
Ya, la'alla itu artinya harapan juga. Tetapi kenyataan dari apa yang diharapkan itu kemungkinannya sangat besar. Itu beda antara la'alla dengan laita. Maka di dalam Al-Quran di akhir surah An-Naba, Allah mengungkapkan harapan orang kafir itu menggunakan kalimat laita apa la'alla. Pakai laita. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ternyata Allah nggak kabulkan orang-orang kafir itu untuk menjadi tanah. Kata Allah, penak temen gue, yang gitu. Kamu itu manusia yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kamu semasa hidup di dunia. Dulu sudah tak kasih kabar, cuman kamu nggak percaya. Setiap datang Rasul yang datang kepadamu kau bantah. Setiap utusan yang menyampaikan kebenaran, entah itu Rasul yang telah ditutup di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pengganti dari Nabi yaitu para ulama. Ulama sudah menyampaikan tentang kebenaran berita itu, tapi kau dustakan. Maka sekarang tinggal kamu menerima kenyataan dari apa yang kau ingkari. Itu yang kemudian akan dirasakan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Kemudian dalil yang ketiga yang kita juga dapati dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kondisi yang akan dirasakan oleh orang mukmin dan orang kafir. Bahwa kesimpulan sebelum kita masuk bab yang kedua. Kesimpulan bahwa orang mukmin akan diberikan kemudahan oleh Allah di alam barzakh. Sebagaimana kemudahan itu sudah Allah berikan ketika mereka berada di dunia. Sementara bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan taufik sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan walau su'alan, walaupun hanya satu pertanyaan. Baik. Ini yang kemudian juga dipertegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang bagaimana kondisi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang kafir. Sebagaimana ini contoh, Pak, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, annal mu'min yuqalu lahu ma kunta ta'bud. Jadi begitu datang malaikat, lalu kemudian malaikat itu bertanya, siapa yang kamu sembah? Fa innallaha hadahu. Allah memberikan hidayah kepada orang mukmin itu, lalu dia menjawab, kuntu a'budullah. Kuntu a'budullah. Aku telah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi menggunakan kata masa lampau, tapi juga masih menggunakan kata kerja yang akan dilanjutkan sampai selesai, sampai hari kiamat misal. Artinya ia masih tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan kuntu a'budullah. Selamat Pak, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? Jadi ada seperti gambar, mungkin kira-kira gambar foto yang kemudian disodorkan kepada kita, kepada si mayit. Lalu kemudian dengan hidayah yang Allah berikan, ia mampu menjawab huwa abdullahi wa rasuluh. Maksudnya sinten Pak? Dia itu hamba Allah dan utusan Allah. Jadi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini unik Pak. Uniknya kenapa? Kita selama hidup di dunia tidak pernah melihat gambar foto Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Bahkan ada larangan, haram hukumnya untuk menggambar secara fisik, bahkan dari wajah yang kemudian digambarkan dari keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya besok di alam barzakh, walaupun secara wajah kita tidak tahu mana yang namanya Nabi Muhammad, begitu disodorkan apa pendapatmu tentang laki-laki ini, maka orang mukmin bisa langsung jawab, beliau itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang kemudian akan dirasakan dan kemudian dijawab oleh orang mukmin atas pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Ini sebagai warming up, pemanasan Bapak. Di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan pelajaran kita tambah panas, ya, tambah panas karena kaitannya dengan alam kubur. Tapi jenengan tak usah takut, tak usah wedi, sehingga ini justru yang akan menjadi semangat bagi kita bahwa orang mukmin akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wangsulakan dumateng jenengan, monggo Pak Guru. Biar jenengan juga sakit belajar bahasa Jawa. Baik, kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.